Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia. NIM 25104183896. Saya adalah guru kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Adabiyah 2 Palembang. Saya juga mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025 dengan materi harmoni dalam ekosistem, submateri rantai makanan di kelas 5. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya semua hari ini? Semangat semuanya? Sudah sarapan? Sudah. Ayo kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Alhamdulillah ya, semuanya semangat. Udah sarapan semua ya? Baik, seperti biasa ya, agar pelajaran kita berkah hari ini, agar bermanfaat untuk kita semua, kita sama-sama membaca doa. Silakan Eki memimpin kelas untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Eki, silakan duduk kembali. Coba cek kanan kirinya, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Nah sekarang anak-anak semuanya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang akan memimpin? Nada, silakan maju ke depan. Anak-anak semuanya, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi paru ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Nada. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Apakah semuanya senang? Senang. Apakah semuanya bahagia? Bahagia. Baik, sebelum Ibu lanjutkan pelajaran kita hari ini, coba cek kerapian. Rapikan pakaiannya. Sudah dimasukkan semua? Baju kemejanya dimasukkan? Udah rapi semua? Coba cek di bawah mejanya, apakah masih ada sampah? Tidak ada? Tidak ada. Baik ya, sebelum kita memulai materi pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya pelajaran kita sebelumnya. Kemarin kita belajar tentang apa? Ekosistem. Coba siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Siapa? Ayo, Safira. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, tepuk tangan untuk Safira. Baik, pertanyaan berikutnya. Sebutkan dua komponen ekosistem. Zainab. Komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik dan komponen biotik. Tepuk tangan untuk Zainab. Komponen biotik terdiri dari apa saja? Eki. Abiotik terdiri dari makhluk hidup. Makhluk hidup, ya. Boleh. Tepuk tangan untuk Eki. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi berapa? Fatir. Yaitu? Tepuk tangan untuk Fatir. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh ekosistem alami? Ekosistem alami contohnya apa? Malik.
sungai, laut. Tepuk tangan untuk Malik. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa menyebutkan contoh ekosistem buatan? Ekosistem buatan, coba yang lain. Ya. Kolam dan akuarium. Tepuk tangan untuk Risma. Baik, terakhir tepuk tangan untuk semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan, ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian rantai makanan dengan benar. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan komponen rantai makanan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat memberi contoh rantai makanan pada sebuah ekosistem dengan benar. Ya. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis hubungan rantai makanan pada ekosistem sawah dengan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan suatu ekosistem dengan baik. Ya, diharapkan ya dengan kita mempelajari materi rantai makanan, kamu bisa mengetahui hubungan antara tumbuhan, hewan dengan lingkungan abiotiknya. Ya, nah supaya kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Rantai Makanan. Di mana padi-padi saya? Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Kalian simak video pembelajaran berikut ini, ya. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Baik anak-anak semua, setelah menonton video tentang rantai makanan tadi, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Apa Eki? Proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Tepuk tangan untuk Eki. Baik ya, jadi rantai makanan itu adalah proses ya makan dan dimakan dalam urutan tertentu antar sesama makhluk hidup ya. Di sini padi akan dimakan oleh tikus. Padi dia memiliki klorofil atau zat hijau daun sehingga padi dapat berfotosintesis. Maka padi berperan sebagai produsen. Padi akan dimakan oleh tikus. Maka tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Tikus akan dimakan oleh ular. Maka ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh elang. Maka elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Jika elang mati, bangkainya akan diuraikan oleh pengurai. Contoh pengurai di sini adalah jamur ya. Setelah bangkai itu diuraikan oleh jamur, akan menjadi zat-zat makanan, akan menjadi nutrisi yang diserap kembali oleh tumbuhan. Ya, baik. Dari pembelajaran tadi, sekarang Ibu tanya, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan dia mendapatkan energi, harus dia memakan hewan lainnya, memakan makhluk hidup lainnya, disebut apa? Malik? Ya, disebut konsumen. Tepuk tangan untuk Malik. Nah, ya, tadi sekilas kita belajar tentang rantai makanan. Any question? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Aska? Apakah semua tumbuhan bisa melakukan fotosintesis? Tidak, ya. Karena yang dapat melakukan fotosintesis hanya tumbuhan yang memiliki
klorofil atau zat hijau daun. Coba Ibu tanya balik, apa contoh tumbuhan yang tidak dapat melakukan fotosintesis? Aisyah. Taliputri, Rafflesia, dan jamur. Taliputri, Rafflesia, jamur. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Aisyah. Baik, sekarang kita lanjut ya. Pelajaran yang kedua yaitu kita akan membuat diorama rantai makanan pada sebuah ekosistem. Anak-anak, silakan maju ke depan ketua kelompoknya. Ketua kelompok 1 siapa? Maju ke depan untuk mengambil gambar-gambar yang mengenai nama-nama makhluk hidup yang terdapat pada suatu ekosistem. Jadi di sini ada 4 kelompok, di sini ada 4 map. Ya, masing-masing map ini ekosistemnya berbeda-beda. Ya, kelompok 1 mau map nomor berapa? A. Ya. Ketua kelompok 2, silakan maju ke depan. Nah, kita akan mempelajari diorama rantai makanan pada sebuah ekosistem. Ya, model pembelajaran yang kita gunakan adalah PJBL, Project Based Learning. Berarti kita ada proyek yang akan kita kerjakan. Proyeknya yaitu kita akan membuat diorama rantai makanan pada sebuah ekosistem. Nah, sebelumnya kita kesepakatan kelas dulu. Ya, anak-anak harus tertib. Ya, mengerjakannya sesuai aturan, tidak ribut, ya. Kemudian bersikap baik, sopan, menggunakan bahasa yang santun. Kemudian yang ketiga, hormat, ya. Harus saling menghargai dan menyayangi antara sesama guru dan teman. Ya, kita lihat dulu di video cara membuat diorama rantai makanan ya. Baik, sekarang buka map tadi ya. Map tadi dibuka. Ya, di dalamnya sudah ada LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Di situ ada nama kelompok, anggotanya nanti ditulis ya. Anggotanya siapa aja nanti ditulis. Di sini kita akan membuat diorama rantai makanan sesuai dengan yang ada di dalam map. Ya, jadi ada yang dapat ekosistem laut, hutan, sungai. Satu lagi ekosistem apa? Ekosistem sawah ya. Kerjakan semenarik mungkin. Ya, semenarik mungkin kamu hiasi, tunjukkan kreativitas kalian. Kemudian di bagian akhirnya itu ada rantai makanan yang sesuai dengan yang akan kamu buat. Kamu tulis ya. Misalnya produsennya apa, ya. Rantai makanannya itu ekosistemnya apa, sesuai dengan yang ada di dalam map kalian masing-masing, ya. Sekarang waduh, ini akan ketiga. Ibu sambil menilai ya. Di sini Ibu akan menilai kerjasama, ya, kreativitasnya, sikap kalian selama pembuatan diorama. Bagaimana dioramanya sudah selesai dikerjakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan diorama rantai makanan pada ekosistem sungai. Pada rantai makanan ekosistem sungai ini ada yang berperan sebagai produsen. Yang berperan sebagai produsen adalah alga. Alga akan dimakan oleh ikan, maka ikan akan berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan akan dimakan
dimakan oleh burung bangau, maka burung bangau berperan sebagai konsumen tingkat 2. Burung bangau akan dimakan oleh buaya, maka buaya berperan sebagai konsumen tingkat 3. Jika buaya mati, bangkainya akan diuraikan oleh pengurai, yaitu pengurainya adalah jamur. Sekianlah presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Apa yang dimaksud dengan alga? Apa akan jawab, Fatir? Alga adalah gangga, tumbuhan tingkat rendah yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Karena dapat melakukan proses fotosintesis, maka alga berperan sebagai produsen. Luar biasa, bagus sekali ya. Kita kasih tepuk keren untuk kelompok 4. Tepuk keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Silakan duduk untuk kelompok 4. Baik anak-anak semuanya, setelah Ibu menilai ya hasil dari diorama rantai makanan yang telah kalian buat, ya Ibu akan memberikan penghargaan buat yang terbagus. Semuanya bagus-bagus, ya semuanya indah-indah, ya. Tapi dari keempat kelompok ini ada satu yang terbagus. Yang terbagus setelah Ibu nilai adalah kelompok 1. Nah, baik anak-anak semuanya, ya. Setelah kita belajar tentang rantai makanan pada hari ini, ya seperti di dalam video pembelajaran, rantai makanannya padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Ya, kalau elang mati, maka bangkainya itu akan diuraikan oleh ular. Apa contoh pengurai kemarin? Ya, nanti diuraikan akan menjadi zat makanan atau nutrisi atau pupuk yang akan diserap oleh tanaman padi. Ya, sekarang pernah tidak dengar petani gagal panen? Karena padinya banyak dimakan oleh tikus. Nah, kenapa bisa gagal panen? Kenapa tikusnya bertambah banyak? Karena kenapa Eki? Karena ular banyak diburu. Karena ular banyak diburu, ularnya mati, tikusnya ya akan meningkat. Kalau tikusnya meningkat, berarti produksi padinya akan menurun. Ya. Nah, baik anak-anak semua, sepertinya udah paham semua. Ya, hari ini kita akan bermain kuisis. Ya, boleh silakan ketua kelompoknya, kelompok 1 maju ke depan untuk men-scan barcode yang ada di laptop. Baik anak-anak semuanya, sudah selesai semua ya? Ibu sudah mendapatkan hasil dari kuisis yang kalian kerjakan ya. Jadi hasilnya kelompok 2, 3, 4 itu mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, kelompok 1 nggak apa-apa, hanya salah satu dapat nilainya 80. Tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Nah, baik anak-anak semuanya, ya. Sekarang siapa yang tahu? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ayo. Kita sudah belajar tentang rantai bagaimana cara membuat diorama rantai makanan pada sebuah ekosistem. Ya, baik. Ya, untuk selanjutnya, Ibu ada soal evaluasi yang dikerjakan per individu, perorangan, bukan kelompok lagi. Ya, tadi kuisis sudah berkelompok, ya, membuat diorama sudah berkelompok. Nah, ini ya dikerjakan perorangan. Jangan lupa menulis namanya. Namanya di sini aja ditulis ya. Setelah Ibu koreksi, ya ada sebagian yang masih mendapat nilai yang kurang, tapi sebagian besar sudah mendapat nilai yang sempurna. Tepuk tangan untuk yang mendapat nilai yang sempurna. Baik anak-anak semuanya, ya setelah kita
mempelajari rantai makanan, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ya, misalnya padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang mati bangkainya diuraikan oleh pengurai. Berarti di antara makhluk hidup itu ada saling membutuhkan. Padi itu dia bisa membuat makanannya sendiri. Dia butuh energi. Dari mana energinya? Dari cahaya matahari. Padi dimakan oleh tikus, berarti tikus mendapatkan energi dari padi. Tikus dimakan oleh ular, berarti ular mendapatkan energi dari tikus. Nah, kemudian ular dimakan oleh elang, berarti elang mendapatkan energi dari ular. Ya, demikian seterusnya. Jadi pada rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan membentuk suatu rantai. Ya. Nah, jadi ya, makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Makhluk hidup itu harus makhluk hidup itu membutuhkan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Kita sebagai manusia harus berbuat baik. Ya. Sekarang, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Mau belajar IPAS lagi? Ya, nanti kita belajar IPAS lagi dengan materi jaring makanan. Ya baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mendengar suara merdu dari kalian semua. Kita akan menyanyikan lagu daerah akustik. Siapa yang tahu dari mana? Dari Papua.